Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat semua dan dipenuh limpahkan rezeki ya. Nah ini sahabat petani, kita posisi sekarang di kebun saya. Ini bibit unggul ya. Nah ini saya sambil tersenyum. Kasihan ini posisi sawit bibit unggul tapi tidak pernah ada perawatan. Ini baru saya rawat nih. Nah ini saya jalan-jalan ke kebun melihat berapa baris ini nggak pernah ada perawatan ya. Nah inilah contohnya. Jadi kelebihan, nah kita postingnya, kelebihan bibit unggul ini apabila tidak ada perawatan, bibit ini selalu memberikan kontribusi yang terbaik lah bagi pemiliknya. Tetap berbuah, cuman buahnya tidak maksimal, tapi buahnya lumayan ya, besar-besar malah. Ini besok kita panen nih, sudah masak. Nah ini baru saya melakukan pembersihan. Ini contohnya teman ya. Nah ini pelepahnya masih baru saya potong. Saya lihat, waduh ini banyak berondolan nih, tuh berceceran sampai busuk-busuk. Nah ini, nah ini besok kita panen nih, sudah masak nih ya. Nah ini buahnya busuk karena tidak pernah ada perawatan dan pemanenan. Ini saya bersihkan, besok kita melakukan pemanenan di hari Senin ya. Oke, kita lanjut lagi di pokok berikutnya. Jadi teman-teman, bibit unggul ini sangat memuaskan. Nah ini dia, tidak ada perawatan. Wah mantap, 3 tingkat. Ini posisi saya, alhamdulillah saya kontrol. Tuh buahnya 3 tingkat ya. Nah ini kita perbandingan bibit lokal. Jadi unggul PS lokal, mana yang menang? Tetap di unggul, namanya unggul dengan lokal ya. Nih pokok besar tapi buah tuh. Oke, nah ini lokasi bibit lokalan yang saya tanam di 2017. Nah memang buahnya lumayan lah, tapi teman-teman ataupun sahabat petani, perawatannya ini terlalu ekstra kita. Dengan harga TBS sekarang, perbandingan dengan harga pupuk itu sangat jauh sekali. Jadi kita perawatnya kurang. Ini kalau imbang harga TBS dengan harga pupuk, saya berani ini pupuk. Saya jor ya, saya ekstra perawatan lokalan ini, insya Allah saya yakin, karena kita keterbatasan biaya, apalagi sawit mandiri ini kan harganya berbeda dengan plasma ya. Nah ini waktu itu saya membeli pupuk stok itu lumayan banyak. Di harga pupuk di harga pupuk itu 900-an ya, NPK, dan harga sawitnya di 3.800 sampai 4.000. Saya berani, memang terbukti buahnya. Nah ini teman-teman, tuh semuanya berbuah kecuali yang abnormal ya. Nah ini boleh lihat nih. Oke, boleh lihat lagi ya sebelahnya. Saya tetap jalan ini teman-teman, tetap saya jalan, jangan saya cuman ngomong, cuma posting yang bagus. Nah ini yang normal ya. Nah tetap 2 tingkat juga, tapi pupuknya atau perawatannya ekstra teman-teman atau sahabat tani. Nah ini yang cengkeh. Ini bisa terjadi pembuahan, nanti kita kurangi buah, semuanya kita turunkan. Kita lebih cenderung nanti pemeliharaannya sistem tahapan. Jadi borak ataupun boron. Nah ini kan mulai jadi buah.
Tuh, mulai jadi buah. Oke, saya sambung ya. Perawatan untuk yang abnormal itu bisa pembuahannya normal kembali, cuman kita agak perlu proses karena namanya tumbuhan ya. Tumbuhan itu tidak seperti manusia. Jadi kita nggak tahu nih kita keluhannya di mana, tapi secara analisa kita lihat. Nah, ini seperti ini ya. Ini buahnya, aduh, agak kecil. Ini kita sudah paham. Jadi kandungan secara unsur hara ataupun makannya ini kurang. Nah, itu sudah berjatuhan brondol. Oke, nah itu brondolnya sudah jatuhan. Pokok kelihatan besar. Jadi nutrisi dari akar ataupun P dan kelihatan daun ya. Nah, pelepah daun menghijau, pokok besar, cuman kendala di buah. Jadi NP-nya sudah cukup. Berarti kita ngarah ke buah. Jadi kalium. Oke teman-teman, kalium. Jadi kita harus tahu juga analisa ataupun perawatan perkebunan kelapa sawit. Ini jangan asal kita menanam, tapi perawatan bisa, tapi kandungan yang harus diperlukan di tanaman itu secara otomatis kita kurang. Nah, ini seperti ini ya. Jadi sambil duduk ya. Nah, ini sudah saya upload ya. Saya posting satu-satu. Itu alhamdulillah sudah bersih semua. Alhamdulillah sudah bersih. Karena ini masuk ke musim kemarau, paling nanti kalaupun rumput tidak terlalu banyak, tidak melakukan penyemprotan, paling pembersihan di bawah pokok ataupun kita semprot nanti sedikit dosis pakai herbisida yang kontak. Jadi sistemnya kontak itu pembakaran daun aja. Oke, sambil duduk ya, kita cerita lagi sambil berbagi teman-teman. Oke, saya cenderung hobi bertani. Namanya kita petani ya, hidupannya di kebun. Jadi kita sesuaikan dengan situasi yang ada. Nah, di sini saya bahas teman-teman, sahabat petani sawit, saya termasuk sedikit banyaknya dapat ilmu dari senior-senior. Jadi batang sudah oke, daun sudah oke, buah sudah oke, perawatan untuk di segi pemupukan sudah mantap. Sambil kita keliling, pokok 1, pokok 2 itu buahnya bagus, batang bagus, daun bagus. Kita jalan ke pokok satunya lagi, kita lihat daun menguning. Nah, daun menguning berarti di situ kita harus paham apa sih penyebab daun menguning itu. Nah, jadi kita harus menganalisa sendiri ataupun percaya sama teman-teman yang berpengalaman di perkebunan sawit. Sedikit saya ulas, daun menguning itu disebabkan faktor dari segi tanah. Kandungan tanah itu kelembapannya terlalu, ditambah lagi untuk nutrisi unsur haranya kurang. Berarti di situ pH tanahnya terlalu basah atau di bawah 4-3 lah ya. Kalau 4 ataupun 5, kalau untuk sawit masih kategori kuat teman-teman, karena dia termasuk tumbuhan tahunan.
Kalau di Holti itu kalau di 4 sampai 3 sampai 4 itu tidak tahan. Dampaknya daun menguning, pertumbuhan lambat, ditambah lagi akan datangnya jamur fusarium. Pastinya di situ ya, kelembapan kurang ya, asam tinggi. Jadi kalau untuk sawit ini saya yakin kelembapan penyebab kuning itu kelembapan terlalu tinggi, kurang unsurnya kalsium. Nah, beda dengan kalium, sama-sama sium-sium ya, sium-sium. Jadi kalium itu kandungnya untuk buah, kalsium itu untuk di penetralan lah intinya ya, penetralan, menaikkan pH tanah menjadi normal agar itu daun tetap hijau. Prosesnya itu ada prosesnya. Jadi sebaiknya teman-teman harus mengetahui dulu dasar-dasar pemupukan yang tepat untuk di sawit ataupun tanaman yang lain ya. Yang awal kita berikan itu di waktu pemupukan dolomit itu diutamakan. Nah, kalau seperti ini, nah ini kan mineral dataran rata-rata ini pH-nya di atas 5 sampai 5 ke atas ya. Nah, beda dengan tanah yang lain. Jadi sebelum kita melakukan pemupukan, semuanya pemupukan. Jadi proses awal kita bersihkan di bawah pokok atau piringan sawit ini. Kita bersihkan, lalu kita tabur dolomit sesuai umur ya, sesuai umur. Ini dosis, ini umur sudah mungkin teman-teman sudah mengira ya, umur hampir di 5 tahun lebih. Itu kurang lebih kita 1 sampai 1,5 kilo dolomit kita tabur. Kenapa? Fungsi dolomit ini pertama menaikkan pH. Ketika pH sudah naik, otomatis ya mikroba-mikroba di tanah itu hidup kembali, berkembang biak kembali. Nah, ketika kita melakukan pemupukan nanti tunggal atau menjemuk urea itu tunggal, TSP atau SP36 tunggal, KCL ataupun mutiara NPK itu menjemuk ya. Nah, jadi ketika kita pemupukan kita cepat akan dilakukan penyerapan oleh akar tumbuhan. Inilah akan menyerap makanan yang kita kasih melalui proses akar, nanti menyebarlah ke sel-sel yang ada di sawit ini. Nah, kita harus memahami teman-teman, saya sini juga belajar, tapi ketika ilmu yang saya dapat, saya praktekkan di kebun saya, nanti saya praktekkan juga, saya upload video, saya share ke teman-teman. Karena apa? Mempunyai ilmu, kita wajib, nah itu wajib berbagi dengan teman-teman yang lain. Walaupun melalui media ini sudah kelebihan. Kenapa? Sekarang kita diberikan teknologi yang canggih, tanpa kita belajar ataupun mendalami ilmu itu perkumpulan. Tidak, sekarang dimudahkan dengan kecanggihan teknologi. Nah, dengan proses YouTube ini saya memberikan ilmu sedikit yang saya bisa, yang saya pahami, saya berbagi dengan teman-teman sahabat tani semua. Agar kita sebagai petani mandiri tidak salah dalam untuk perawatan tanaman, tumbuh-tumbuhan yang kita tanam di rumah ataupun semualah tanaman yang kita tanam itu butuh proses dia. Jadi jangan salahkan tanamannya, wah bibitnya kurang, bibit sudah bibit unggul, ditambah lagi buahnya kok ada peningkatan. Kenapa? Perawatnya kurang berarti. Tapi itulah saya garis bawahi lagi teman-teman sahabat tani, bibit unggul dan bibit lokal itu saya garis bawahi pasti ada perbedaan. Perbedaannya tidak terlalu banyak, tapi dari segi hasil memang jauh berbeda ya.
Oke teman-teman, saya mohon bantuannya, like, cukup di like atau di subscribe itu lebih utama, ditambah lagi share ya ke teman-teman. Kenapa? Bermanfaatlah ilmu apabila kita menemukan yang terbaik, kita berbagi ke teman, itu insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Oke, ini dia lokasi kebun sawit lokalan. Nanti kita lanjut lagi ya, saya perawatan lagi besok, saya upload lagi di lokasi perkebunan yang saya beli bibit unggul. Terima kasih, saya selalu mendoakan seluruh petani masyarakat Indonesia selalu berkreativitas demi untuk menambahkan ekonomi keluarga. Terima kasih, sekian, dan saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.